Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa yang akan Anda dengar hari ini mungkin terdengar mustahil, mungkin juga akan membuat Anda merinding, atau bahkan mempertanyakan ulang semua pelajaran sejarah yang selama ini kita yakini. Karena jika kabar ini benar, maka Indonesia sedang menyimpan rahasia terbesar sepanjang sejarah Republik. Bayangkan jika sosok yang selama ini kita kenal telah wafat lebih dari setengah abad lalu, ternyata masih hidup. Bayangkan jika Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, tidak pernah benar-benar meninggal dunia. Dan bayangkan jika di usia senjanya, ia diam-diam kembali muncul mengunjungi Presiden Prabowo Subianto, tanpa satupun kamera, tanpa satupun pengumuman resmi. Inilah awal dari sebuah laporan yang mengguncangkan nalar, menggoyang logika, dan memaksa kita bertanya, apakah sejarah yang kita terima selama ini sepenuhnya benar? Pagi itu tampak seperti pagi biasa di ruang redaksi. Deru pendingin ruangan bercampur suara ketikan keyboard dan aroma kopi hitam yang mulai mendingin. Tidak ada tanda bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling gelap dan paling mengganggu dalam sejarah jurnalistik yang pernah kami alami. Hingga sebuah amplop coklat tua muncul. Tidak ada perangko, tidak ada alamat pengirim, tidak ada nama penerima. Amplop itu hanya tergeletak begitu saja di meja redaktur utama, seolah sengaja diletakkan oleh seseorang yang tahu persis dokumen ini akan dibaca. Kertas amplopnya tebal, usang, dan berbau lembab. Bau khas arsip lama yang telah lama terkunci dari cahaya. Saat dibuka, suasana ruang redaksi seketika berubah. Sunyi, tegang, nafas terasa lebih berat. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen fotokopi yang sudah menguning, lengkap dengan kop resmi lembaga negara, cap rahasia, dan kode arsip militer yang tidak asing bagi mereka yang pernah mempelajari dokumen era Orde Lama hingga awal Orde Baru. Judul dokumen itu membuat jantung berdegup keras. Laporan Medis dan Keamanan Objek Nasional Khusus 1970. Nama yang tertulis di bagian subjek laporan itu membuat tangan gemetar. Insinyur Soekarno. Bukan jenazah Insinyur Soekarno, bukan almarhum, melainkan subjek dalam kondisi hidup membutuhkan pengamanan tingkat tinggi. Kalimat pertama laporan itu saja sudah cukup untuk membuat siapapun terdiam lama. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, subjek masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan stabil, meskipun mengalami penurunan fungsi fisik secara signifikan. Jika dokumen ini palsu, maka pembuatnya sangat memahami struktur arsip negara. Namun jika ini asli, maka ada kebohongan besar yang telah dipelihara selama puluhan tahun. Laporan yang bertentangan dengan sejarah. Sejarah mencatat bahwa Insinyur Soekarno wafat pada 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Upacara kenegaraan digelar, rakyat berkabung, dunia menutup lembaran. Namun dokumen di tangan kami menyatakan hal yang sangat berbeda. Disebutkan bahwa pada hari yang sama dengan tanggal wafat resmi, Soekarno tidak dinyatakan meninggal, melainkan dipindahkan ke lokasi pengamanan khusus. Alasan yang tertulis singkat, dingin, dan sangat politis. Demi kestabilan nasional dan mencegah gejolak politik, keberadaan subjek harus dirahasiakan sepenuhnya. Stabilitas nasional. Dua kata yang dalam sejarah Indonesia seringkali menjadi pembenaran bagi keputusan paling sunyi dan paling kejam dalam sejarah. Dokumen lanjutan berisi catatan harian singkat, tekanan darah, denyut nadi, kondisi kesadaran, semuanya ditulis tangan oleh tim medis militer. Bahkan terdapat tanda tangan seorang dokter yang namanya masih tercatat dalam arsip resmi negara. Yang lebih mengejutkan, terdapat satu lampiran, foto. Foto itu hitam putih, buram, diambil dari sudut jauh, menampilkan seorang pria tua berpeci hitam duduk di kursi kayu sederhana. Wajahnya tirus, matanya cekung, namun garis rahang dan sorot mata itu terlalu familiar untuk diabaikan.
Itu wajah yang pernah terpampang di uang kertas, wajah yang pernah menggema lewat pidato-pidato berapi-api, wajah Bung Karno. Sumber yang memilih diam selama puluhan tahun. Beberapa jam setelah dokumen itu diterima, sebuah surel inbox masuk ke redaksi dari alamat anonim. Isinya singkat tanpa basa-basi. Jika kalian ingin kebenaran, jangan cari di arsip resmi, carilah pada orang-orang yang disuruh diam. Pesan itu disertai satu petunjuk lokasi sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, jauh dari hiruk-pikuk kota, dekat kawasan hutan jati yang sunyi. Tim investigasi berangkat malam itu juga. Di desa tersebut, kami bertemu seorang pria rentah berusia lebih dari 90 tahun. Ia menolak difoto, menolak direkam, namun bersedia berbicara dengan satu syarat, namanya tidak pernah disebutkan. Tangannya bergetar saat ia berkata pelan, hampir berbisik. Kami dulu disumpah, kalau bicara, negara yang akan menghukum kami. Tapi sekarang saya rasa rakyat berhak tahu. Ia mengaku pernah menjadi bagian dari satuan pengamanan khusus yang menjaga seorang tokoh nasional yang secara resmi sudah mati. Mereka tidak pernah menyebut nama, tapi setiap pagi sebelum masuk ruangan penjagaan, mereka diwajibkan memberi hormat. Beliau sering bertanya, kenangnya, bertanya tentang Indonesia, tentang rakyat, tentang siapa yang memimpin negeri ini dengan berani. Awal dari pertanyaan besar. Semakin dalam kami menelusuri, semakin banyak kejanggalan muncul. Arsip-arsip tertentu hilang, beberapa nama pejabat masa lalu menolak diwawancarai. Telepon redaksi mulai menerima panggilan tanpa suara. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang tidak ingin kisah ini muncul ke permukaan. Namun satu pertanyaan terus menggema di kepala kami. Jika Soekarno benar-benar masih hidup, mengapa ia disembunyikan? Dan jika ia kini muncul kembali, mengapa sekarang? Satu sumber internal pemerintahan memberi petunjuk terakhir sebelum menutup akses komunikasi. Yang kalian cari tidak ada di masa lalu, tapi ada di istana hari ini. Dan disitulah kisah ini bergerak menuju babak yang jauh lebih mengejutkan. Karena ternyata Bung Karno tidak hanya hidup, ia datang kembali. Dan ia memilih bertemu Presiden Prabowo Subianto. Namun itu adalah cerita untuk bagian berikutnya. Jika ditelusuri lebih dalam, ada satu fondasi yang membuat seluruh amalan Nabi Sulaiman bekerja secara sempurna, namun jarang dibahas secara terbuka. Kejujuran dan keadilan yang dijaga tanpa kompromi. Inilah amalan sunyi yang tidak terlihat seperti doa atau sedekah, tetapi dampaknya jauh lebih dahsyat dalam menarik dan menjaga rejeki. Nabi Sulaiman memahami bahwa rejeki tidak hanya datang karena diminta, tetapi juga karena layak diterima. Kejujuran bagi Nabi Sulaiman bukan sekedar etika sosial, ia adalah hukum langit. Ketika seseorang berdusta, menipu, atau menzalimi, maka pada saat yang sama ia sedang menutup pintu rezekinya sendiri. Boleh jadi uang tetap datang, transaksi tetap berjalan, tetapi keberkahan dicabut perlahan. Hidup terasa berat, masalah muncul bertubi-tubi, dan ketenangan menjauh. Nabi Sulaiman menegakkan keadilan bahkan dalam perkara yang dianggap sepele oleh manusia. Ia tidak memihak karena kekuasaan, tidak condong karena hubungan, dan tidak silau oleh kepentingan. Dalam banyak kisah, keadilannya menjadi sebab turunnya pertolongan Allah secara luar biasa. Langit seolah membuka jalan bagi siapapun yang menjaga kejujuran di bumi. Disinilah banyak manusia hari ini tergelincir. Mereka ingin rejeki besar, tetapi masih menyisakan kebohongan kecil. Mereka berharap hidup lapang, tetapi masih membiarkan kezaliman ringan. Mereka berdoa panjang lebar, namun lupa bahwa doa tidak akan menembus langit jika hak orang lain masih melekat di tangan. Nabi Sulaiman mengajarkan, sebelum meminta tambahan rejeki, bersihkan dulu rejeki yang sudah ada. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, kejujuran Nabi Sulaiman tercermin dalam cara beliau memimpin, berdagang, dan memutuskan perkara. Ia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya, meski ia mampu. Ia tidak pernah memutarbalikkan kebenaran, meski itu menguntungkan posisinya.
Justru karena sikap inilah, Allah memperluas kekuasaannya tanpa batas. Banyak orang hari ini merasa rezekinya seret, padahal usahanya sudah maksimal. Mereka bekerja keras, berdoa, bahkan bersedekah. Namun satu hal sering luput. Ada ketidakjujuran kecil yang dibiarkan hidup. Entah itu janji yang tidak ditepati, laporan yang dimanipulasi, atau hak orang lain yang ditahan dengan alasan sepele. Dalam hikmah Nabi Sulaiman, kebocoran rejeki seringkali berasal dari sini. Kejujuran bukan hanya membuka pintu rejeki, tetapi juga mempercepat datangnya pertolongan. Ketika seseorang jujur, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan hukum Allah. Dan ketika keselarasan itu terjadi, alam semesta seolah ikut membantu. Selain kejujuran, Nabi Sulaiman juga menekankan satu amalan penting yang sering diabaikan karena dianggap tidak spiritual. Disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja. Banyak orang ingin rezeki besar, tetapi tidak siap memikul amanah besar. Mereka ingin hasil, tetapi enggan menjaga proses. Nabi Sulaiman adalah teladan tertinggi dalam hal ini. Meski memiliki pasukan jin dan angin yang tunduk, ia tetap mengawasi, mengatur, dan memastikan setiap tugas dijalankan dengan benar. Tidak ada kemalasan yang dibiarkan, tidak ada amanah yang dianggap remeh. Inilah pelajaran keras bagi manusia modern. Banyak yang beranggapan bahwa rezeki hanya urusan doa dan ibadah. Padahal dalam hikmah Nabi Sulaiman, doa yang kuat harus diiringi dengan tanggung jawab yang kokoh. Allah mencintai hamba yang ketika diberi amanah, ia menjaganya dengan sungguh-sungguh. Rezeki seringkali tidak datang karena seseorang belum siap menjaganya. Di sisi lain, Nabi Sulaiman juga dikenal sangat menjaga lisannya. Ia tidak sembarangan berbicara, tidak mengumbar keluhan, dan tidak meremehkan nikmat sekecil apapun. Dalam banyak riwayat, lisan yang terjaga menjadi kunci stabilitas hidupnya. Keluhan berlebihan dalam hikmah para nabi bukan sekedar ekspresi emosi. Ia adalah bentuk ketidakridoan yang bisa mengeraskan hati. Ketika hati mengeras, doa melemah. Ketika doa melemah, rezeki pun tersendat. Nabi Sulaiman mengajarkan untuk berbicara secukupnya, mendoakan kebaikan, dan menahan diri dari ucapan yang merusak. Ia sadar bahwa lisan adalah pintu antara hati dan takdir. Apa yang sering diucapkan, perlahan akan menjadi kenyataan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang terus-menerus mengeluh justru hidupnya semakin berat. Bukan karena mereka tidak bekerja, tetapi karena lisannya tanpa sadar menutup pintu harapan. Lebih jauh lagi, ada satu amalan batin yang menjadi ciri khas Nabi Sulaiman, rasa takut kepada Allah di tengah kelimpahan. Ini adalah level spiritual yang jarang dicapai. Banyak orang takut kepada Allah saat miskin, tetapi lalai saat kaya. Nabi Sulaiman justru sebaliknya, semakin besar nikmat, semakin besar rasa takutnya. Rasa takut ini bukan ketakutan yang membuat putus asa, melainkan kesadaran mendalam bahwa semua bisa hilang dalam sekejap. Kesadaran inilah yang membuatnya rendah hati, berhati-hati, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap keputusan. Dalam konteks rezeki, rasa takut kepada Allah berfungsi sebagai rem. Ia mencegah keserakahan, menahan kezaliman, dan menjaga agar harta tidak menjadi sumber dosa. Tanpa rem ini, kekayaan justru berubah menjadi bencana. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa rezeki yang aman adalah rezeki yang dijaga dengan takwa. Semua amalan ini saling terhubung seperti mata rantai. Jika satu mata rantai putus, aliran keberkahan ikut terganggu. Inilah mengapa Nabi Sulaiman tidak pernah memisahkan antara urusan spiritual dan urusan dunia. Ia tidak melihat ibadah dan kerja sebagai dua hal yang bertentangan. Keduanya saling menguatkan. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa amalan anti miskin dari Nabi Sulaiman bukanlah resep instan. Ia adalah sistem hidup. Sebuah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang selaras dengan hukum Allah. Siapapun yang meniru sistem ini sesuai kemampuannya akan merasakan perubahan bukan hanya pada keuangan tetapi pada keseluruhan hidupnya. Rezeki mungkin datang perlahan, tetapi ia datang dengan tenang. Masalah mungkin belum hilang sepenuhnya, tetapi hati menjadi lebih kuat. Inilah tanda keberkahan yang sejati. Dan kisah ini belum selesai. Masih ada satu lapisan hikmah yang lebih dalam.
tentang bagaimana Nabi Sulaiman menjaga hubungan dengan manusia dan alam, sehingga seluruh ciptaan seolah ikut membuka jalan rezeki baginya. Sebuah pelajaran besar yang sangat relevan di zaman ini, ketika manusia sering lupa bahwa hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan. Pasca peristiwa malam itu, suasana di lingkar kekuasaan berubah dengan cara yang sulit dijelaskan, namun terasa nyata. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada konferensi pers, namun ritme pemerintahan menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang terpendam. Beberapa agenda mendadak diubah, rapat-rapat strategis berlangsung lebih tertutup. Bahkan beberapa pejabat senior dikabarkan dipanggil secara pribadi oleh presiden tanpa pencatatan protokoler seperti biasanya. Di sisi lain, jaringan intelijen yang selama ini nyaris tak terdengar mulai bergerak. Bukan untuk membantah kabar, melainkan untuk memastikan satu hal. Apakah kebocoran ini bisa dikendalikan? Sejumlah mantan perwira yang pernah aktif di era transisi kekuasaan dipantau ulang. Nama-nama lama kembali muncul dalam laporan internal. Orang-orang yang dulu disumpah untuk diam, kini menjadi titik rawan. Seorang akademisi sejarah yang kami hubungi secara informal mengaku heran. Dalam beberapa hari terakhir, ia menerima permintaan akses arsip dari lembaga negara. Arsip yang selama puluhan tahun dinyatakan tertutup permanen. Biasanya arsip dibuka untuk menulis ulang narasi, ujarnya pelan. Ini berbeda, seperti ada ketakutan bahwa narasi lama tak lagi cukup. Sementara itu, di kalangan elit politik, bisik-bisik mulai menyebar. Tidak frontal, tidak terang-terangan, namun terasa. Sebagian menyebut Presiden Prabowo mendapat amanat besar. Sebagian lain menyebut ada bayang-bayang masa lalu yang kembali menuntut jawaban. Yang paling mencolok adalah perubahan sikap Presiden dalam beberapa pernyataan publik. Nada bicaranya lebih tegas, bahkan cenderung konfrontatif. Ia tidak lagi berhati-hati dalam menyebut kepentingan asing, tidak segan menyinggung ketergantungan struktural, dan beberapa kali mengulang satu frasa yang menarik perhatian banyak pihak. Negeri ini terlalu lama dikondisikan untuk takut. Bagi sebagian orang, itu hanya retorika politik. Namun bagi mereka yang mengetahui apa yang terjadi di balik pintu tertutup istana, kalimat itu terdengar seperti gema suara lain, suara dari masa lalu yang kini menemukan salurannya kembali. Di saat yang sama, kami menerima pesan lanjutan dari sumber anonim pertama. Kali ini bukan dokumen, melainkan rekaman audio pendek. Suaranya parau, tua, dan direkam dengan alat sederhana, namun kata-katanya jelas. Kalau aku harus hilang 2 kali demi Indonesia, aku siap, tapi jangan biarkan bangsa ini lupa cara berdiri. Tidak ada nama, tidak ada konteks. Namun setelah mendengar rekaman itu, ruang redaksi kembali terdiam. Suara tersebut, meski lemah, memiliki intonasi yang sangat dikenal oleh siapapun yang pernah mendengar pidato-pidato lama tentang revolusi dan harga diri bangsa. Rekaman itu tidak pernah kami publikasikan. Terlalu besar risikonya, terlalu dahsyat dampaknya. Di lapangan, gejala lain mulai bermunculan. Beberapa tokoh tua yang selama ini menghilang dari ruang publik mendadak muncul dalam pertemuan tertutup. Mereka tidak bicara ke media, namun kehadiran mereka saja sudah cukup memicu spekulasi. Orang-orang yang dulu berada di lingkar terdalam kekuasaan awal Republik kini kembali dipanggil, bukan untuk nostalgia, melainkan untuk klarifikasi. Salah satu dari mereka dalam percakapan off the record hanya berkata singkat, "Apa yang disembunyikan negara bukan selalu kebohongan, kadang itu pengorbanan." Namun pertanyaan terbesar justru datang dari luar lingkar kekuasaan, dari rakyat biasa, dari mahasiswa, dari generasi yang hanya mengenal Bung Karno sebagai foto hitam putih di buku pelajaran. Di media sosial, teori-teori liar bermunculan. Ada yang menyebut kebangkitan simbolik, ada yang menuduh rekayasa politik, ada pula yang percaya sepenuhnya bahwa sang proklamator memang tidak pernah pergi. Negara memilih diam yang semakin lama semakin berat. Di tengah keheningan itu, satu kebijakan besar diumumkan, tidak berkaitan langsung dengan sejarah, namun dampaknya strategis. Peninjauan ulang sejumlah kerjasama internasional yang dianggap merugikan kedaulatan nasional. Alasan resminya ekonomis, namun waktunya terlalu berdekatan untuk dianggap kebetulan. Seorang diplomat senior asing yang enggan disebutkan negaranya menyampaikan kegelisahan dalam forum tertutup.
Indonesia seperti sedang diingatkan oleh masa lalunya sendiri, dan itu membuat banyak pihak di luar negeri tidak nyaman. Di internal istana, sumber kami menyebut bahwa Presiden beberapa kali meminta diperdengarkan ulang pidato-pidato lama Bung Karno, bukan untuk dipelajari secara akademis, melainkan untuk merasakan kembali keberanian yang pernah dimiliki bangsa ini. Pada suatu malam, Presiden dikabarkan berdiri lama di balkon istana, memandang langit Jakarta yang kelabu oleh polusi dan cahaya. Ia hanya berkata kepada ajudannya, "Sejarah bukan untuk dipuja, sejarah untuk dilanjutkan." Sementara itu, keberadaan sosok renta itu kembali menjadi misteri. Tidak ada jejak lanjutan, tidak ada pergerakan tercatat. Seolah setelah menyampaikan pesan, ia kembali menghilang ke dalam sunyi yang telah lama ia kenal. Namun satu hal yang tidak bisa dihapus adalah dampaknya. Sejak malam itu, arah angin terasa berubah. Keputusan-keputusan yang dulu terasa mustahil kini mulai dipertimbangkan. Kata berdikari kembali diucapkan tanpa rasa canggung, dan keberanian, meski belum sepenuhnya terwujud, kembali menjadi bahan pembicaraan serius. Apakah semua ini bagian dari skenario besar? Apakah bangsa ini sedang dipersiapkan untuk menerima kebenaran yang terlalu berat untuk diumumkan sekaligus? Atau justru misteri ini sengaja dibiarkan hidup sebagai pengingat bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seseorang yang berani melawan dunia, dan keberanian itu kini ditagih kembali. Yang jelas, sejak peristiwa sunyi itu, satu hal tak lagi sama. Sejarah Indonesia tidak lagi terasa selesai, dan di balik setiap keputusan besar yang diambil hari ini, selalu ada bayangan masa lalu yang seolah berbisik pelan namun tegas, "Jangan ulangi kesalahan yang sama." Waktu berjalan, namun jejak peristiwa sunyi itu tidak memudar. Justru sebaliknya, ia menjalar pelan ke berbagai lapisan, seperti riak kecil yang tampak sepele di permukaan air, tetapi menggerakkan arus besar di bawahnya. Negara tetap diam, namun diam yang kini dibaca banyak pihak sebagai isyarat. Ada sesuatu yang sedang ditimbang dengan sangat hati-hati. Di lingkungan istana, protokol berubah tanpa pengumuman. Jalur-jalur tertentu kembali dikunci. Arsip lama dipindahkan ke ruang terbatas dengan pengamanan berlapis. Beberapa staf senior diminta menandatangani ulang pernyataan kerahasiaan. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, hanya satu kalimat yang berulang disampaikan. Ini demi ketenangan bangsa. Sementara itu, di luar pagar kekuasaan, ketenangan justru sulit ditemukan. Media alternatif dan kanal-kanal independen mulai merangkai potongan informasi. Tidak satu pun memiliki bukti utuh, namun semuanya merasakan kejanggalan yang sama. Mengapa begitu banyak sinyal kecil muncul bersamaan? Mengapa istilah-istilah lama kembali dipakai dalam pidato dan dokumen kebijakan? Mengapa para sejarawan mendadak menjadi tamu yang sering dipanggil, bukan untuk diskusi publik, melainkan pertemuan tertutup? Seorang peneliti arsip yang telah puluhan tahun berkutat dengan dokumen negara menyampaikan kegelisahannya kepada kami. "Saya melihat pola yang sama seperti akhir 1960-an," katanya, "ketika negara memilih sunyi karena kebenaran dianggap terlalu berbahaya untuk diumumkan." Ia menyebutkan adanya perintah tidak tertulis untuk meninjau ulang beberapa laporan lama, bukan untuk dipublikasikan, melainkan untuk dipahami kembali. Kata itu berulang, dipahami. Seolah negara sedang bercermin, memastikan bahwa langkah ke depan tidak menginjak ranjau sejarah yang sama. Di kalangan militer, suasana juga terasa berbeda, bukan tegang, melainkan waspada. Beberapa perwira senior dikabarkan mengadakan pertemuan informal, membahas etika loyalitas dan makna sumpah prajurit. Bukan sumpah pada kekuasaan, melainkan pada republik. Topik yang jarang dibicarakan secara terbuka, kini muncul kembali dengan bobot yang terasa lebih berat. Pada saat yang sama, satu nama mulai sering disebut dalam bisikan, bukan di media, melainkan di ruang-ruang kecil tempat keputusan besar biasanya dilahirkan. Nama itu bukan nama baru, namun terasa seperti dipanggil kembali dari masa lalu. Bagi sebagian orang, penyebutan itu menimbulkan haru, bagi yang lain, kecemasan. Kami menerima kesaksian lain dari seorang mantan pegawai sipil yang pernah bertugas di fasilitas negara pada era transisi. Ia mengaku pernah melihat seorang tamu khusus bertahun-tahun lalu, tamu yang tidak pernah dicatat, tidak pernah difoto, namun selalu diperlakukan dengan penghormatan tertinggi. Tidak ada yang berani menatap matanya terlalu lama, katanya, karena dari sorot itu, Anda tahu
beliau tidak pernah berhenti memikirkan negeri ini. Kesaksian-kesaksian seperti itu tidak pernah cukup untuk menjadi kebenaran resmi. Namun jumlahnya yang kian banyak membentuk satu kesan yang sulit diibalkan. Kisah ini bukan berdiri sendiri. Ia teranyam dari banyak benang sunyi yang selama ini tersembunyi di balik narasi resmi. Di tengah arus spekulasi, Presiden kembali menyampaikan pidato yang singkat namun mengundang tafsir luas. Ia berbicara tentang keberanian mengambil risiko demi kedaulatan, tentang pemimpin yang tidak boleh takut pada konsekuensi jangka pendek jika tujuannya adalah keselamatan jangka panjang bangsa. Tidak ada rujukan langsung pada masa lalu, namun gema kata-katanya terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah diucapkan. Sejarah tidak meminta kita untuk mengulang, sejarah meminta kita untuk menuntaskan. Kalimat itu menyebar cepat, diperdebatkan, ditafsirkan. Sebagian menyebutnya retorika kuat, sebagian lain melihatnya sebagai sinyal bahwa negara sedang bersiap mengambil langkah yang tidak populer namun dianggap perlu. Lalu, pada suatu sore yang tampak biasa, sebuah laporan kecil muncul di papan pengumuman internal sebuah lembaga negara. Isinya sederhana, pemindahan satu unit pengamanan ke lokasi yang tidak disebutkan. Tidak ada nama, tidak ada keterangan, namun bagi mereka yang paham bahasa administrasi, laporan itu bermakna besar. Lokasi itu dikenal sebagai tempat singgah sementara, bukan fasilitas permanen, tempat untuk kunjungan singkat, sangat singkat. Beberapa jam kemudian, komunikasi dari sumber anonim kembali masuk. Tidak ada kata-kata, hanya satu kalimat tertulis. Pesan sudah disampaikan, sisanya adalah tanggung jawab kalian. Tidak ada tanda tangan, tidak ada konteks, namun kalimat itu terasa seperti penutup atau mungkin pembuka bagi fase yang lebih sunyi lagi. Di ruang redaksi, kami dihadapkan pada dilema yang tidak ringan. Publik berhak tahu, namun publik juga berhak atas stabilitas. Mengungkap terlalu jauh bisa memicu kegaduhan yang tak terkendali. Menahan cerita ini berarti ikut memelihara rahasia yang mungkin suatu hari akan menuntut pertanggungjawaban. Akhirnya, kami memilih jalan tengah, menyampaikan apa yang bisa disampaikan, tanpa memaksakan kesimpulan. Karena dalam kisah sebesar ini, kebenaran mungkin tidak datang dalam bentuk pengakuan resmi, melainkan melalui perubahan arah, melalui kebijakan, melalui sikap, melalui keberanian yang kembali tumbuh. Dan perubahan itu kini mulai terasa. Dalam keputusan-keputusan yang lebih berani, dalam sikap yang lebih tegas, dalam pilihan kata yang mengingatkan kita pada masa ketika Indonesia berdiri dengan dada membusung, meski dunia memandang dengan curiga. Apakah semua ini akan berujung pada pengungkapan besar? Ataukah rahasia ini akan kembali ditelan waktu, menyisakan legenda yang diperdebatkan lintas generasi? Tidak ada yang tahu, namun satu hal menjadi semakin jelas. Kisah tentang seorang tokoh yang dianggap telah tiada, ternyata masih hidup, atau setidaknya dalam pengaruhnya. Dan mungkin itulah yang paling penting. Karena bagi sebuah bangsa, kehadiran sejati tidak selalu diukur dari raga, melainkan dari keberanian yang ia tinggalkan. Dan keberanian itu, kini, sedang diuji. Hari-hari berikutnya terasa berjalan dengan dua lapisan realitas. Di permukaan, negara tampak normal. Rapat kabinet berjalan, kunjungan kerja berlangsung, berita ekonomi silih berganti memenuhi layar. Namun di bawah permukaan itu, ada arus lain yang bergerak pelan, terukur, dan nyaris tak terdengar. Arus yang mengalir dari satu pusat keputusan ke pusat lain, membawa satu muatan yang sama, penyelarasan ulang arah. Di ruang-ruang tertutup, para pengambil kebijakan mulai berbicara dengan bahasa yang lebih lugas. Istilah-istilah yang lama ditinggalkan kembali muncul dalam dokumen internal. Kata-kata yang dahulu dianggap terlalu berani, terlalu keras, atau terlalu ideologis untuk zaman kini. Bukan sebagai slogan, melainkan sebagai prinsip kerja. Para penasihat ekonomi diminta menyusun ulang peta ketergantungan. Para perancang kebijakan pertahanan meninjau kembali garis merah yang selama ini dianggap tak boleh disentuh. Bahkan di bidang pendidikan, wacana pembaharuan kurikulum sejarah kembali mengemuka, bukan untuk menghapus, melainkan untuk menambahkan konteks yang lama absen. Di tengah perubahan itu, satu fenomena menarik terjadi, penolakan senyap. Bukan perlawanan terbuka, melainkan keraguan yang disampaikan dalam bisik-bisik. Beberapa pihak khawatir langkah-langkah ini akan memicu reaksi global. Yang lain mengingatkan tentang risiko ekonomi.
Namun ada juga yang menyambutnya dengan keyakinan lama yang bangkit kembali. Keyakinan bahwa bangsa ini pernah dan bisa lagi menentukan nasibnya sendiri. Seorang mantan diplomat yang pernah terlibat dalam perundingan-perundingan besar berkata kepada kami, "Setiap bangsa punya momen ketika ia harus memilih, nyaman tapi bergantung, atau berdiri tegak tapi ditantang." Saya rasa kita sedang mendekati momen itu. Di sisi lain, perbincangan publik terus bergulir tanpa kepastian. Media arus utama berhati-hati, media alternatif lebih berani, namun sering terjebak spekulasi. Potongan-potongan kisah tentang sosok renta itu muncul dan menghilang, seperti bayangan di ujung penglihatan. Tidak pernah cukup jelas untuk diklaim, tidak pernah cukup kabur untuk diabaikan. Pada suatu malam, sebuah pertemuan kecil berlangsung di luar kota, jauh dari sorotan. Tidak ada agenda resmi, tidak ada catatan tertulis. Yang hadir hanyalah beberapa tokoh lintas generasi, orang-orang yang pernah menjadi saksi langsung babak awal Republik dan mereka yang kini memegang kendali kebijakan. Percakapan berlangsung panjang, sesekali terhenti oleh keheningan yang berat. Dalam pertemuan itu, menurut sumber kami, satu kalimat diulang berkali-kali dengan variasi berbeda. Apa yang akan kita wariskan? Bukan sekedar kebijakan, bukan pula jabatan, melainkan keberanian moral, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, namun menentukan arah bangsa jauh melampaui satu periode kepemimpinan. Tak lama setelah pertemuan itu, langkah-langkah konkret mulai terlihat. Beberapa proyek strategis dipercepat dengan pendekatan yang lebih mandiri. Kontrak-kontrak lama ditinjau ulang dengan kriteria yang lebih ketat. Bahasa diplomasi Indonesia di forum internasional terdengar lebih tegas, lebih berjarak dari kepentingan tertentu, dan lebih berani menyatakan sikap yang sebelumnya dihindari. Reaksi pun datang. Tidak selalu keras, namun terasa. Sinyal ketidaknyamanan muncul dari berbagai penjuru. Peringatan halus disampaikan melalui jalur yang rapi. Namun negara tampak memilih untuk tidak tergesa-gesa merespons. Seolah ada keyakinan baru bahwa waktu adalah sekutu, bukan musuh. Di balik semua itu, misteri sosok renta tersebut tetap terjaga. Tidak ada penampakan, tidak ada kabar. Hanya satu indikasi kecil yang terus berulang. Pemeliharaan fasilitas tertentu di lokasi-lokasi sunyi, pergerakan logistik yang sederhana namun konsisten, dan pengamanan yang tidak pernah berkurang. Bukan pengamanan untuk acara besar, melainkan untuk kehadiran yang harus dilindungi dari hiruk-pikuk. Seorang petugas muda yang bertugas di salah satu lokasi itu hanya berkata singkat ketika kami temui. Kami tidak bertanya, kami hanya menjalankan tugas. Tapi kami tahu, tugas ini bukan sembarang tugas. Di ruang redaksi, kami kembali dihadapkan pada pilihan sulit. Setiap paragraf yang ditulis membawa tanggung jawab besar. Bukan hanya tentang akurasi, tetapi tentang dampak. Kami menyadari bahwa kisah ini telah melampaui satu tokoh atau satu pertemuan. Ia telah menjadi cermin bagi bangsa, cermin yang memantulkan pertanyaan lama yang belum terjawab. Apakah Indonesia berani berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya dalam kata tapi dalam keputusan yang nyata? Apakah generasi hari ini siap menanggung konsekuensi dari keberanian itu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak membutuhkan jawaban instan. Mereka membutuhkan proses, keteguhan, dan kesediaan untuk menerima ketidaknyamanan. Dan mungkin itulah inti dari pesan yang disampaikan dalam pertemuan sunyi di istana. Pesan yang tidak ditulis, tidak direkam, namun terasa mengalir dalam setiap keputusan besar setelahnya. Pada akhirnya, publik mungkin tidak pernah mendapatkan pengakuan resmi. Tidak ada konferensi pers yang menyatakan kebenaran penuh. Tidak ada arsip yang dibuka lebar-lebar dalam waktu dekat. Namun sejarah tidak selalu bergerak melalui pengumuman. Ia sering bergerak melalui perubahan arah, melalui pilihan-pilihan yang tampak teknis tetapi syarat makna. Dan perubahan arah itu kini sedang berlangsung. Apakah kelak di masa depan generasi berikutnya akan menemukan dokumen-dokumen ini dan berkata, disinilah semuanya berubah? Ataukah kisah ini akan tetap menjadi legenda yang diperdebatkan, diingat samar-samar, namun pengaruhnya terasa nyata? Yang pasti, sejak rangkaian peristiwa sunyi itu, satu hal tidak bisa disangkal. Bangsa ini kembali dihadapkan pada panggilan lamanya, panggilan untuk berani. Dan di balik panggilan itu,
Ada bayangan masa lalu yang tidak menuntut puja-puji, tidak meminta pengakuan, namun meninggalkan satu amanat sederhana yang kini terasa sangat relevan.